Selamat siang, saya dan kami semua dari kelompok 1 ingin membacakan tentang apa yang kami buat untuk video kreasi kali ini, yaitu tentang psikoanalisa. Tidak panjang-panjang, cukup sedikit, tapi langsung mengena ke intinya. Oke, untuk yang pertama bisa dimulai dari saya, karena saya yang pertama. Menurut Freud, tingkatan kesadaran dibagi menjadi tiga. Saya bercanda dong. Yang pertama ada tingkat sadar, yaitu conscious. Yang kedua ada prasadar, preconscious. Dan yang terakhir yaitu tak sadar atau unconsciousness. Itu yang pertama. Lalu teori yang kedua, bahwa perilaku manusia yang ada saat ini atau bahkan manusia dewasa itu terbentuk sejak dia lahir. Maka dari itu, jika Anda memiliki masa lalu yang buruk, lihatlah masa lalu Anda. Perbaiki masa lalu Anda di masa sekarang. Terima kasih untuk Freud. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Carl Gustav Jung. Silakan. Selanjutnya adalah Gustav Jung. Gustav Jung lahir di Caswell, meninggal tahun 26 Mei 1875. Pada umur 86 tahun, dia adalah psikolog yang berasal dari Swiss dan seorang yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikologi analisa. Pendekatan Jung terdapat psikologi yang khas dan membawa pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena konstruksi konsep pemahaman tentang psikis atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Selanjutnya, Oke, kali ini lanjut kepada tokoh Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam yang mengembangkan teori. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam yang mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Adler adalah orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog. Sebuah survei dari Review of General Psychology meletakkan Adler pada peringkat ke-67 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip di abad 20. Dalam biografi singkatnya, Alfred Adler dilahirkan di Mariahilfer Straße, kota Vienna, Austria, pada 7 Februari 1870. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari sepasang pedagang makanan pokok. Adler muda pernah menderita penyakit rakitis dan memiliki masalah persaingan dengan saudara-saudaranya. Adler menikah pada tahun 1898 dengan Raisa Epstein, memiliki 5 orang anak. Adler meninggal pada 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Jenazahnya dikremasi di Edinburgh tetapi menghilang. Abu jenazahnya Adler baru ditemukan pada tahun 2007 di sebuah peti di krematorium Morriston. Pada 2011, abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya, Vienna, untuk dimakamkan di sana. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada beliau. Selanjutnya saya akan membahas tentang Erich Fromm. Erich Fromm ini lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1900 di Frankfurt, Jerman. Dan ia juga meninggal pada tanggal 18 Maret tahun 1980. Ayahnya ini seorang pengusaha. Terus karya-karya besarnya dari Erich Fromm ini ada salah satunya yaitu teori cinta, seni mencintai. Erich Fromm ini merupakan salah satu tokoh psikoanalisa dan juga salah satu tokoh dari psikologi humanistik. Dan ada 4 tipe orientasi yang terkenal dari Erich Fromm, yaitu yang pertama adalah reseptif, yang kedua eksploitatif, yang ketiga penimbun, dan yang terakhir adalah pasar atau dagang.
Kemudian ada unsur-unsur cinta yang paling terkenal dari Erich Fromm. Yang pertama yaitu adalah perhatian. Yang pertama adalah perhatian, yang kedua harus bertanggung jawab, yang ketiga menghargai, dan yang terakhir adalah memiliki pengetahuan. Kemudian, objek-objek cinta menurut Erich Fromm yang pertama adalah mencintai. Kemudian yaitu objek-objek cinta dari Erich Fromm. Yang pertama adalah cinta persaudaraan, yang kedua adalah cinta tanpa syarat dan bersyarat, yang ketiga adalah cinta yang eksotis, yang keempat adalah cinta mencintai diri sendiri, dan yang terakhir adalah cinta kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang Melanie Klein. Melanie Klein adalah salah satu psikolog yang membuat teori tentang psikoanalisis. Melanie lahir di Wina pada tanggal 30 Maret 1882. Ia khususnya memberikan pengetahuan baru bagi para dokter dan penulis yang menekuni bidang psikoanalisis khususnya pada bayi. Nah, segitu saja dari saya. Oke. Untuk seperti itu sajalah video kami kali ini. Jika kami punya salah kata atau salah penyebutan, tolong dimaafkan. Kalau kalian tidak memaafkan, Dosa. kami maafkan kalian tidak memaafkan kami. Karena itu dosa. Itulah. Dosa. Karena kalian perlu beribadah, Amin. bertakwa kepada Tuhan, dan utamakan sholat. Seperti itu saja. Terima kasih. Tapi kalau non-muslim, jangan sholat. Ibadah. Annyeonghaseyo.